Salam semangat bakti negara Ajak. Salah satu cara untuk menyemangati diri kita dalam melakukan pelatihan tengklung atau pencaksilat bakti negara adalah mendengarkan musik gamelan tengklung sebelum kita melakukan persiapan pelatihan olahraga. Durasi dengan 10 menit kita mendengarkan gamelan tengklung, di mana gamelan yang telah disusun atau dirangkai oleh para leluhur sebelumnya memberikan suatu semangat, menumbuhkan kesemangatan kita dalam melakukan pelatihan olahraga pencaksilat bakti negara. Nah, untuk itu dengan kerendahan hati pada video kali ini saya atau Tiang berbagi pengalaman terutama kepada generasi milenial penerus bakti negara selanjutnya. Mari kita jangan merasa malu atau tidak usah malu melakukan gerakan-gerakan tengklung atau tarian pencaksilat bakti negara yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan penciptaan yang keluar dari cipta rasa dan karsa oleh para pendiri bakti negara sebelumnya, yang semuanya gerakan tersebut pasti dan yakin kita diberikan warisan dengan makna yang sangat mendalam. Nah, untuk video selanjutnya, sekali lagi dengan kerendahan hati, tidak bermaksud untuk hal-hal yang negatif, berbagi pengalaman asal muasal gerakan tengklung yang ditarikan merupakan basic yang kita ketahui bersama. Ketika melakukan gerakan tarian, melakukan langkah kaki serta memainkan tangan dengan irama musik tengklung atau gamelan pencaksilat bakti negara, terkadang kita berpikiran bahwa gerakan tersebut adalah hanya suatu tarian atau merupakan gerakan yang hanya melika-liku saja. Namun sejatinya gerakan tersebut basicnya adalah dari gerak-gerakan yang kita kenal dengan langkah kaki, melakukan tendangan, termasuk juga tarian tangan yang merupakan tangkisan, serta yang paling penting adalah angsel, atau istilah angsel adalah suasana ketika akan melakukan gerakan satu dengan gerakan selanjutnya ada suatu jeda. Para leluhur kita telah dengan matang memikirkan gerak-gerakan tersebut tersusun, kapan harus menggunakan jangkar rendah dan juga kapan menggunakan dalam posisi kaki berdiri lurus. Selanjutnya saya akan coba untuk menarasikan beberapa gerakan yang basic pada tarian tengklung tersebut. Pada dasarnya adalah gerakan baku. Dan untuk itu saya akan narasikan dalam video selanjutnya. Pada peragaan ini, saya atau Tiang bagi dua. Ada peragaan dengan posisi jangkar rendah dan juga ada peragaan dengan posisi kaki berdiri. Nah, seperti tarian kali ini, sering kita melihat pada gerakan tengklung, gerakannya lemah lembut atau dimulai ada permainan tangan yang dipadukan melalui satu gabungan jurus, apakah itu dengan pukulan termasuk juga tendangan. Gerakan yang kita lihat seiring dengan
tabuh yang mengikuti gerakan-gerakan tersebut memang kelihatannya seperti rangkaian suatu gerakan yang santai. Namun sejatinya sekali lagi basic yang mengandung di dalamnya adalah gerakan-gerakan baku, baik itu tendangan yang kita kenal saat ini secara situasi dan kondisi zaman milenial sekarang ini, apakah gerakan tendangan lurus, gerakan kaki yang menukik, serta perpaduan pukulan yang tersusun demikian rapinya untuk memadukan gerakan antara pukulan dengan tendangan yang terjadi. Leluhur kita sudah merangkai sebegitu pentingnya kapan kondisi harus rendah, kapan menggunakan tangan, serta kapan juga harus melakukan suatu serangan yang bertubi-tubi. Dan tengklung yang kita lihat pada suatu saat ada jeda sehingga menarikan kaki seperti berjingkrak-jingkrak, melakukan tolehan kanan ataupun kiri, atau pakem-pakem sikap yang dikeluarkan oleh pada gerakan tengklung tersebut semua mengandung pemaknaan tersendiri. Sehingga apa yang saya narasikan di depan bagi generasi anak-anak penerus bakti negara, mari kita jangan malu, tak usah malu melakukan tarian tengklung sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga ada perpaduan gerak-gerakan tengklung yang memang benar-benar sudah tersusun sesuai dengan lahirnya gerakan tersebut, sehingga ada yang bahasa dalam pencaksilat adalah kembangan. Nah, pada video ini saya hanya memberikan beberapa contoh gerak-gerakan basic, namun aslinya merupakan banyak pemaknaan dan banyak nama-nama gerak yang telah diberikan nama oleh para leluhur kita, dan itu perlu suatu proses pembelajaran dengan tekun, dengan niat, dengan benar-benar menjadi fokus untuk mempelajari gerakan tengklung tersebut. Akan tetapi untuk membangkitkan hal tersebut yang saya atau yang narasikan di depan, mari kita mulai membangkitkan diri dengan mengenal, menggemari gamelan tengklung bakti negara agar tetap pada sanubari masing insan generasi anak-anak bakti negara akan menjadi tonggak, menjadi semangat tersendiri ketika melakukan pelatihan untuk selanjutnya. Nah, senam-senam tengklung seperti ini, seperti saya atau yang lakukan bisa pada saat pagi hari ataupun sore hari dengan durasi waktu 10-15 menit sudah cukup untuk seusia saya yang sudah lanjut usia melakukan gerakan senam sambil juga menghayati dan melestarikan warisan leluhur kita berupa gerakan tengklung bakti negara yang kalau kita maknai mengandung suatu filosofi, mengandung suatu titipan harapan kepada generasi bakti negara bahwasanya gerakan tengklung bakti negara seperti yang diperagakan oleh senior-senior kita sebelumnya dan juga yang sedang banyak dipelajari oleh generasi bakti negara pada saat ini, kita meyakini tidak akan ketinggalan zaman, ya, tidak akan terkalahkan oleh gerak-gerakan yang modern seperti sekarang. Namun hal itu perlu suatu proses penjiwaan, pengilhaman, sehingga akhir kata dari video ini, mari kita budayakan gamelan tengklung agar semangat kita tetap tumbuh terus kepada generasi milenial selanjutnya. Untuk video selanjutnya saya kutip juga beberapa video yang telah saya tayangkan pada sosial media saya agar untuk memberikan tayangan video ini tidak lain dan tidak bukan hanya memberikan
berbagi pengalaman kepada generasi muda selanjutnya, anak bangsa negara, agar termotivasi untuk selalu melestarikan, mengembangkan warisan budaya leluhur kita. Video hanya bertujuan untuk memotivasi. Terima kasih, salam semangat bakti negara aja.